Tingkat harga yang tinggi cenderung mengurangi pembelanjaan konsumen dan merangsang kenaikan produksi. Harga-harga pasar dari kebanyakan barang akan turun sepanjang waktu. Dan untuk banyak barang naik turunnya bisa cepat. Keseimbangan pasar terjadi jika permintaan sama dengan penawaran. Bagi kepentingan prediksi, harga keseimbangan pasar atau price equilibrium dan keseimbangan pasar quantity equilibrium. Salah satu pendekatan analisis yang dapat dipakai adalah dengan merumuskan permintaan dan penawaran suatu barang dan jasa dalam bentuk fungsi matematika. Kemudian ditentukan harga keseimbangan pasar dan jumlah keseimbangan pasar. Katakanlah menggunakan angka-angka pada tabel berikut. Harga dan jumlah barang keseimbangan pasar kemeja batik dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Tahun 2009, harga 1000 unit 250, permintaan unit 150, 1500, penawaran 1800, kelebihan penawaran 300 unit. Tahun 2010, harga 1000 unit 300, permintaan 1600, penawaran 2100, kelebihan penawaran 500 unit. Fungsi permintaan KD kurang 1600 sama dengan P kurang 300. KD sama dengan 2P kurang 600 tambah 1600. KD sama dengan 2P tambah 1000. Syarat keseimbangan KD sama dengan KS. 2P tambah 1000 sama dengan 6P tambah 300. 4P sama dengan 700. P sama dengan 175. Fungsi penawaran KS kurang 2100 sama dengan 6P kurang 300. KS sama dengan 6P kurang 1800 tambah 2100. KS sama dengan 6P tambah 300. P sama dengan 175. KE sama dengan 2 kali 175 tambah 1000. KE sama dengan 1350. Dengan demikian, harga keseimbangan pasar kemeja batik di atas sebesar 175.000 per unit dan jumlah kemeja batik keseimbangan pasar sebesar 1.350 unit. Hasil perhitungan tersebut dapat diilustrasikan dengan grafik di bawah ini. Pada grafik tersebut tampak bahawa harga di bawah 175 unit terjadi kelebihan penawaran atau excess supply dan pada harga di atas 175.000 per unit terjadi kelebihan permintaan atau excess demand. Harga sesuatu barang dan jumlah barang tersebut yang diperjualbelikan ditentukan oleh permintaan dan penawaran barang tersebut. Oleh karena itu, untuk menganalisis mekanisme penentuan harga dan jumlah barang diperjualbelikan secara serentak, perlulah dianalisis permintaan dan penawaran terhadap sesuatu barang tertentu yang wujud di pasar. Keadaan di pasar dikatakan dalam keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah yang ditawarkan para penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tersebut. Dengan demikian, harga sesuatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan dapat ditentukan dengan melihat keadaan keseimbangan dalam suatu pasar. 3 cara dapat digunakan untuk menunjukkan keadaan keseimbangan pasar tersebut, iaitu 1. Dengan contoh yang menggunakan angka. 2. Dengan menggunakan kurva permintaan dan penawaran. Dan 3. Menentukan secara matematik. Dampak pergeseran permintaan dan penawaran. Perubahan permintaan dapat dibedakan dengan pergeseran permintaan. Perubahan permintaan atau change in demand adalah perubahan permintaan sepanjang kurva permintaan, sedangkan pergeseran permintaan atau shift in demand adalah perubahan kurva permintaan itu sendiri. Demikian pula halnya dengan perubahan penawaran dapat dibedakan dari pergeseran penawaran.
Perubahan penawaran atau change in supply adalah perubahan penawaran sepanjang kurva penawaran, sedangkan pergeseran penawaran atau shift in supply adalah perubahan kurva penawaran itu sendiri. Salah satu sebab terjadinya shift in demand karena kenaikan atau penurunan pendapatan konsumen, dan salah satu penyebab dari shift in supply adalah perubahan modal-modal perusahaan. Sekali terjadi shift in demand dan atau shift in supply, maka akan terjadi perubahan terhadap harga pasar dan atau jumlah barang di pasar. Berikut adalah kemungkinan perubahan harga dan jumlah di pasar ketika terjadi shift in demand dan shift in supply. 1. Permintaan meningkat dan penawaran tetap. Tatkala permintaan mengalami kenaikan sementara penawaran tetap, akibatnya harga meningkat dan jumlah barang di pasar konstan. Pada grafik di bawah ini dapat dilihat bahwa permintaan awal ditunjukkan oleh kurva QD dan penawaran oleh kurva QS. Pada saat itu, harga pasar sebesar P0 dan jumlah barang di pasar di Q0. Kemudian, permintaan meningkat ditandai oleh pergeseran kurva permintaan menjadi QS dan penawaran tetap. Akibatnya, harga meningkat menjadi P1 dan jumlah barang di pasar tetap sebesar Q0. 2. Penawaran meningkat dan permintaan tetap. Pada grafik berikut dapat dilihat permintaan dan penawaran awal ditunjukkan oleh kurva QD dan QS, dan harga pasar sebesar P0 dan jumlah barang di pasar sebesar Q0. Kemudian, penawaran meningkat ditandai oleh pergeseran kurva penawaran ke kanan menjadi QS dan permintaan tetap. Akibatnya, harga turun menjadi P1 dan jumlah barang di pasar meningkat menjadi Q1. 3. Permintaan dan penawaran meningkat dalam jumlah yang sama. Pada grafik berikut, terlihat permintaan dan penawaran mula-mula masing-masing ditunjukkan oleh kurva QD dan QS, dan harga pasar sebesar P0 dan jumlah barang di pasar sebesar Q0. Kemudian, permintaan meningkat menjadi QD dan penawaran juga meningkat menjadi QS. Jika kenaikan permintaan tersebut sama dengan kenaikan penawaran, akibatnya harga pasar akhirnya tetap sebesar P0 dan jumlah barang di pasar meningkat menjadi Q1. Perubahan permintaan atau penawaran. 1. Efek pertambahan permintaan. Pergeseran kurva permintaan ke kanan, yaitu dari D menjadi D1, D1, menggambarkan berlakunya pertambahan permintaan, yaitu seperti ditunjukkan dalam grafik I. Perubahan ini menyebabkan keadaan keseimbangan pindah dari E menjadi E1. Perpindahan ini menunjukkan bahwa kenaikan permintaan menyebabkan harga naik dari P ke P1 dan barang yang diperjualbelikan bertambah dari Q ke Q1. 2. Efek penambahan penawaran. Dalam grafik I2, ditunjukkan kurva penawaran bergeser dari SS menjadi S1, S1, dan perubahan ini berarti penawaran telah bertambah. Kenaikan penawaran ini menyebabkan keadaan keseimbangan berubah dari E ke E1. Berarti harga turun dan P menjadi P1 dan jumlah yang diperjualbelikan bertambah dari Q menjadi Q1. Kegagalan pasar dan intervensi pemerintah. 1. Kegagalan pasar. Yang dimaksud dengan kegagalan pasar adalah ketidakmampuan dari suatu perekonomian pasar untuk berfungsi secara efisien dan menimbulkan keteguhan dalam kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Pasar dapat menjadi alokasi sumber daya yang efisien bila asumsinya terpenuhi, antara lain pelaku bersifat rasional, memiliki informasi sempurna, pasar berbentuk persaingan sempurna, dan barang bersifat privat. Proses pertukaran atau exchange tidak terbatasi dimensi waktu dan tempat atau timeless dan placeless. Sayangnya, kenyataan tidak seperti dunia ideal. Banyak asumsi tidak cocok dengan lapangan. Akibatnya, pasar gagal menjadi alat alokasi sumber daya yang efisien atau market failure. Informasi tidak sempurna atau incomplete information. Dalam kenyataannya, kita tidak pernah tahu persis tentang kualitas barang yang digunakan. B. Daya monopoli atau monopoly power. Dalam kenyataannya, sering terjadi dalam pasar hanya ada satu atau monopoli
atau beberapa produsen atau oligopoli yang begitu kuat. Mereka mampu memengaruhi pasar dengan menentukan tingkat harga atau price setter. Kemampuan itu menyebabkan barang yang diproduksi lebih sedikit, harga yang lebih tinggi dibanding dalam pasar persaingan sempurna. C. Eksternalitas atau externality. Eksternalitas adalah keuntungan atau kerugian yang dinikmati atau diderita pelaku ekonomi sebagai akibat tindakan pelaku ekonomi yang lain, tetapi tidak dapat dimasukkan dalam perhitungan biaya secara formal. D. Barang publik atau public goods. Asumsi dasar lain yang seringkali tidak relevan adalah barang yang dipertukarkan bersifat private atau rival dan eksklusif. Rival artinya barang tidak dapat dikonsumsi secara simultan atau bersamaan tanpa saling merugikan. Eksklusif artinya siapa yang tidak mau membayar tidak dapat menikmati atau memanfaatkannya. E. Barang altruisme atau altruism good. Barang altruisme adalah barang yang ketersediaannya berdasarkan sukarela karena rasa kemanusiaan. Contoh barang altruisme adalah darah. 2. Intervensi pemerintah. Kadang-kadang pemerintah turut campur tangan terhadap mekanisme pasar persaingan dengan menetapkan pagu harga maksimum dan minimum. Dalam kondisi semacam itu, jumlah yang ditawarkan tidak perlu sama dengan jumlah yang diminta. Pagu harga maksimum mendorong terciptanya kelebihan permintaan, sedangkan pagu harga minimum menyebabkan terjadinya kelebihan permintaan. Terjadi distorsi dan ketidakefisienan kalau perbedaan antara permintaan dan penawaran tidak dihilangkan melalui alokasi resmi ataupun penjatahan. Bisa jadi akan timbul kekacauan serta berkembangnya pasar gelap. Tujuan dari campur tangan pemerintah adalah untuk 1. Menjamin agar kesamaan hak untuk setiap individu tetap wujud dan penindasan dapat dihindarkan. 2. Menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur dan stabil. 3. Mengawasi kegiatan perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan besar yang dapat mempengaruhi pasar agar mereka tidak menjalankan praktek-praktek monopoli yang merugikan. 4. Menyediakan barang bersama, yaitu barang-barang seperti jalan raya, polisi, dan tentara yang penggunaannya dilakukan secara kolektif oleh masyarakat untuk mempertinggi kesejahteraan sosial masyarakat. 5. Mengawasi agar eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat dihindari atau dikurangi masalahnya. Bentuk-bentuk campur tangan pemerintah. Yang pertama, membuat peraturan-peraturan. Yang kedua, menjalankan kebijakan fiskal dan moneter. Yang ketiga, melakukan kegiatan ekonomi secara langsung. Yang keempat, kontrol harga. Dan yang terakhir, pajak dan subsidi.